kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Suster Maria Dominik PRR akan menghantar kita dalam doa bersama. Dan saya, Suster Maria Joyce PRR, akan membacakan sabda Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan ini secara bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau,
bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Kita tahu bahwa dalam kitab suci tertulis bahwa pada awal mula segala sesuatunya baik adanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Demikian pun manusia. Manusia pada dasarnya adalah baik, menginginkan yang baik, dan segala sesuatu tatanan ciptaan pun berjalan dengan baik. Namun, dalam kehidupan, kita menemukan bahwa ada manusia yang memang sungguh setia dan tetap berada dalam keadaan baik. Tetapi ada juga manusia yang tak dapat setia pada usahanya untuk tetap dalam keadaan baik. Kegagalan manusia untuk tetap berada dalam keadaan baik dalam agama dikatakan dosa. Dosa merupakan putusnya hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga relasinya menjadi jauh. Manusia berdosa tidak lagi berada dalam keadaan baik, tetapi berada pada kejahatan dan keburukan. Meskipun demikian, tatanan ciptaan atau tatanan kehidupan ini haruslah tetap dalam keadaan baik dan bersatu, akrab dan harmonis. Karena itu, kepada sesama manusia yang gagal untuk berada dalam kebaikan, haruslah diberi teguran, diberi nasihat agar ia kembali kepada kebaikan dan keharmonisan. Dalam bacaan suci hari ini, ada beberapa hal yang disampaikan Yesus tentang bagaimana menegur dan menasihati sesama yang melakukan kesalahan agar tatanan kehidupan dapat berjalan dengan baik kembali. Yesus menyampaikan cara menegur atau menasihati sesama yang bersalah ini dilakukan secara bertahap. Pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tak mendengarkan, maka bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Lalu, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Pesan Tuhan dalam sabdanya ini mau mengajak kita untuk tetap memperlakukan sesama kita yang bersalah dengan baik. Yesus mengajak kita untuk menyapa dan menegur sesama dengan tahapan-tahapan seperti yang disampaikan dalam sabdanya hari ini. Hal ini bertolak belakang dengan pengalaman keseharian kita ketika kita berhadapan dengan sesama yang bersalah. Kita cenderung langsung menyalahkan, menghakimi, dan menghukum sesama, dan memberi sesama stigma sebagai orang jahat, orang bersalah. Seringkali pula kita membawa serta 2 atau 3 orang, bahkan seluruh jemaat, bukan untuk menasihati, melainkan untuk turut serta menyalahkan, menghakimi sesama kita yang bersalah dengan mempergunjing atau menceritakan keburukannya. Sudah pasti
Tuhan tidak berkenan hadir dalam perkumpulan yang demikian. Semoga sapaan Tuhan ini menyapa dan menyadarkan kita untuk memperlakukan sesama kita yang bersalah dengan bijaksana dan penuh kasih, agar tatanan kehidupan kita tetap dalam keadaan baik dan harmonis. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Doa Kekuatanku Channel. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa juga dalam permenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan terus hadir menyapa setiap hati.